Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di pertemuan kedua untuk materi konsep evaluasi proses dan hasil belajar kimia. Kalau kita lihat dari judul mata kuliah kita ini ada dua kegiatan ya yang perlu kita lakukan ya, yang perlu kita pahami terkait tentang konsep evaluasi proses dan juga konsep evaluasi hasil belajar kimia. Jadi kedua konsep ini memiliki dua makna yang berbeda atau memiliki dua kegiatan yang berbeda ya. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan jelaskan apa itu evaluasi proses dan apa itu evaluasi hasil belajar kimia. Namun sebelumnya Ibu jelaskan dulu terkait dengan definisi evaluasi ya. Sebelum masuk ke definisi, coba kalian lihat ya pada gambar di bawah ini. Nah, evaluasi itu kita lihat di sini kedudukannya paling tinggi nih ya, paling atas ya. Jadi evaluasi di sini artinya evaluasi itu dapat dilakukan setelah kita melalui serangkaian tugas berupa tes atau non-tes dan juga setelah dilakukan proses pengukuran dan juga setelah melakukan proses penilaian. Maka setelah kita melakukan ketiga rangkaian ini, maka kita bisa mengevaluasi ya. Nah, jadi kedudukan evaluasi di sini sangat tinggi ya. Setelah melalui proses penilaian, pengukuran dengan menggunakan sebuah tes atau non-tes. Ya, tes itu berupa apa gitu ya. Nah, kalau menurut Sachs di sini tes atau non-tes itu bisa didefinisikan sebagai serangkaian tugas untuk memperoleh pengamatan-pengamatan secara sistematis. Kalau Hamid Hasan mengungkapkan tes itu adalah alat pengumpul data yang dirancang secara khusus yang bisa atau yang dapat terlihat dari konstruksi butir atau soal yang digunakan. Maka rumusan ini lebih terfokus kalau tes itu adalah sebagai alat pengumpul data. Pada hakikatnya, tes itu adalah alat yang berisi serangkaian tugas yang harus dikerjakan untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Kalau pengukuran, menurut Wiersma dan Jules, secara teknis pengukuran itu adalah pengalihan dari angka ke objek atau peristiwa sesuai dengan aturan yang memberikan makna angka secara kuantitatif. Jadi di sini artinya pemberian angka atau usaha untuk memperoleh deskripsi secara numerik ya. Dari suatu tingkatan di mana seseorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Untuk penilaian atau asesmen, ya, hasil penilaian itu biasanya bersifat berupa nilai kualitatif atau pernyataan dalam bentuk naratif, dalam bentuk kata-kata, atau juga bisa dalam bentuk nilai kuantitatif yang berupa angka. Yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi kemampuan peserta didik. Ya, kalau penilaian berarti dia bisa berupa kualitatif atau juga bisa bersifat kuantitatif. Tapi kalau pengukuran itu artinya memperoleh informasi dengan melihat berdasarkan angka atau numerik saja ya. Tapi kalau penilaian bisa bentuknya kualitatif atau bisa juga bentuknya kuantitatif. Fungsi penilaian itu ada 4. Yang pertama formatif. Penilaian yang diberikan untuk memperbaiki hasil belajar selama proses belajar mengajar. Dan jadi di sini penilaian yang diberikan untuk memperbaiki, ini kata clue-nya ya. Jadi untuk memperbaiki. Ya, misalnya contohnya penilaian yang dilakukan untuk pada saat remedi. Ya. Kalau sumatif penilaian pengalaman belajar pengalaman belajar yang telah selesai dilakukan, misalnya penilaian untuk ujian kenaikan kelas,
penilaian ujian akhir nasional atau penentuan lulus atau tidak lulus, yaitu disebut dengan penilaian secara sumatif. Fungsi penilaian lainnya adalah seleksi dan juga penempatan, di mana fungsi penilaian ini adalah untuk menempatkan individu pada situasi belajar yang tepat. Jadi misalnya si individu ini atau si pelajar atau si siswa dia pengen belajar di kelas sains atau IPA gitu ya, maka dia harus melakukan tes dulu terlebih dahulu gitu ya. Kemudian setelah kalau memenuhi kriteria, maka dia akan ditempatkan di kelas sains, atau sebaliknya gitu ya, kalau tidak memenuhi kriteria dia akan ditempatkan di bidang sosial. Ya, kemudian fungsi penilaian yang terakhir adalah bersifat diagnostik. Jadi di sini penilaian yang berfungsi untuk melihat atau memahami faktor psikologis, fisik maupun faktor lingkungan gitu ya. Faktor lingkungan dari peserta didiknya. Jadi pengen di sini mau melihat kesulitan belajar, minat atau latar belakang yang ditinjau dari misalnya dari kehidupan sosial atau dari lingkungan keluarga. Seperti itu. Untuk tujuan penilaian sendiri yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan atau kompetensi peserta didik. Yang kedua, untuk melihat kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan juga sikap dari peserta didik. Yang ketiga adalah mau melihat kemajuan dan juga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didiknya. Yang keempat, untuk meningkatkan efektivitas dari proses pembelajaran. Dalam proses pengukuran dan penilaian, maka di sini guru harus menggunakan alat ukur. Bisa bersifat tes atau bisa menggunakan non-tes. Alat ukur tersebut harus terstandar, ya, minimal memiliki derajat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Atau kalau tidak salah satu saja, misalnya memenuhi derajat validitas, itu tidak masalah, ya. Untuk evaluasi sendiri artinya proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Jadi proses yang sifatnya sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai atau arti yang berdasarkan adanya pertimbangan dan kriteria tertentu. Jadi di sini evaluasi bisa kita katakan proses yang sistematis dan berkelanjutan ya. Jadi sifatnya berkelanjutan gitu ya. Untuk menentukan kualitas sebuah nilai atau sebuah arti dengan adanya pertimbangan atau kriteria untuk membuat sebuah keputusan. Jadi bisa kita katakan evaluasi itu merupakan proses ya, bukan suatu hasil atau produk. Tujuan evaluasi di sini adalah untuk menentukan kualitas daripada sesuatu, terutama yang berkenaan dengan nilai dan juga arti. Yang ketiga, proses evaluasi harus ada pemberian pertimbangan atau judgement. Nah, ini Ibu rangkum ya, apa itu pengertian tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi, karena tidak memiliki definisi yang sama. Yang kalau untuk tes itu alat pengumpul data yang dirancang secara khusus atau juga bisa kita katakan sebagai alat ukur. Kalau pengukuran itu penetapan angka secara sistematik. Kalau penilaian, penafsiran atau pendeskripsian hasil pengukuran tadi ya, untuk menunjukkan tinggi rendahnya kemampuan peserta didik. Penilaian juga bisa kita artikan sebagai proses menafsirkan hasil pengukuran. Untuk evaluasi, proses pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Mungkin ada yang mengatakan kalau evaluasi dan penilaian itu memiliki definisi yang sama.
Ya, baik, kita kaji dulu ya persamaan evaluasi itu apa sih dengan penilaian. Jadi keduanya ini tadi memiliki pengertian sama-sama menilai atau menentukan nilai sesuatu. Di samping itu persamaannya, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data juga sama ya, berupa tes ataupun non-tes. Oh ya, untuk tes ataupun non-tes nanti kita akan bicarakan di pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk perbedaannya ya, kita kaji dari ruang lingkup dan proses pelaksanaannya. Untuk penilaian dan evaluasi, kalau kita tinjau dari ruang lingkupnya, penilaian itu memiliki skup yang lebih sempit atau bisa kita katakan hanya terbatas pada salah satu komponen atau salah satu aspek saja, seperti penilaian prestasi belajar peserta didiknya, di mana di sini guru menilai prestasi belajar peserta didiknya, atau supervisor itu menilai kinerja guru gitu. Jadi konteks pelaksanaannya itu bersifat internal, yaitu orang-orang yang menjadi bagian atau terlibat dalam sistem pembelajaran yang bersangkutan. Jadi sifatnya sangat sempit gitu ya, dan sifatnya sangat internal, hanya melibatkan bagian sistem pembelajaran yang bersangkutan. Sementara kalau evaluasi itu cakupannya lebih luas ya, mencakup semua komponen dalam semua sistem. Bisa saja pihak eksternal juga terlibat, jadi tidak hanya pihak internal saja yang melakukan proses evaluasi, tapi juga melibatkan adanya pihak eksternal. Jadi misalnya untuk menilai kinerja guru ini tadi ya, bisa saja gitu ya dievaluasi dengan adanya konsultan ya, atau misalnya dari Dirjen Diknas misalnya gitu, untuk melihat keberhasilan suatu program atau mau melihat kelemahan sebuah program. Itu dilakukan kalau dari segi teknis pelaksanaannya bisa dilakukan oleh pihak eksternal. Untuk memahami lebih jauh tentang istilah-istilah yang terkait dengan evaluasi, pengukuran, penilaian, dan tes, maka coba kalian perhatikan ilustrasi di bawah ini. Ibu Ais itu seorang guru ya, ingin mengetahui apakah peserta didiknya sudah menguasai kompetensi dasar, khususnya pada mata pelajaran ikatan kimia. Nah, untuk mengetahui kompetensi peserta didiknya, maka Ibu Ais tadi memberikan tes tertulis dalam bentuk soal objektif pilihan ganda sebanyak 50 soal ya. Berarti di sini Ibu Ais sudah menggunakan tes. Selanjutnya Ibu Ais memeriksa lembaran jawaban peserta didik tadi sesuai dengan kunci jawabannya ya. Kemudian sesuai dengan rumus tertentu maka dihitunglah skor mentahnya. Maka diperolehlah ya skornya ada 25, 36, 44, 47 dan seterusnya. Maka di sini terjadilah proses pengukuran. Angka atau skor tersebut belum memiliki arti atau makna atau nilai. Maka untuk memperoleh nilai dan arti dari setiap skor tersebut, maka Ibu Ais melakukan pengolahan skor dengan pendekatan PAP. Untuk pendekatan dan juga pengolahan skor nanti kita akan bahas lagi ya di pertemuan selanjutnya. Oke, balik lagi ke sini ya. Maka hasil pengolahan dan penafsiran itu dihitung menggunakan skala ya. Jadi ada skala 0 sampai 10. Nah, kalau untuk skala 0 sampai 10 menunjukkan bahwa sumbangan skor itu sebesar 25. Itu artinya apa? Maka siswa tersebut memperoleh nilai 5 yang berarti tidak menguasai. Kalau skornya 36 ya, skor 36 itu memperoleh nilai 6 berarti cukup menguasai. Skor 44 memperoleh nilai 8 berarti menguasai, dan skor 47 memperoleh nilai 9 yang berarti sangat menguasai. Maka sampai di sini sudah terjadi proses ya tentunya penilaian ya. Ini adalah contoh dalam ruang lingkup hasil belajar.
Jika Ibu Ais ingin menilai seluruh komponen pembelajaran seperti ketercapaian tujuan, keefektifan metode, media, kinerja guru, dan lain sebagainya, maka terjadilah proses kegiatan evaluasi pembelajaran ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya, kalau evaluasi itu summary-nya, kita ingin menyimpulkan, pengen melihat gitu ya, pengen mempertimbangkan komponen-komponen pembelajaran itu yang dilihat dari ketercapaiannya, keefektifannya, kinerja, dan lain sebagainya. Jadi ada proses kriteria, ada proses pertimbangan ya dalam evaluasi ini, tentunya setelah melakukan adanya serangkaian tes, pengukuran, dan juga penilaian, baru kita bisa mengevaluasi kinerja atau mengevaluasi keefektifan proses pembelajaran ya. Itu bedanya ya. Itu ini Ibu ilustrasikan evaluasinya dalam lingkup yang sederhana saja ya, dalam lingkup hasil belajar di kelas ya. Nah, untuk tugas kalian adalah membuat contoh ilustrasi lainnya ya, terkait dengan makna dari tes, non-tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi ya. Jadi kalian cari gitu ya contoh lainnya, kalau bisa tidak sama dengan contoh ilustrasi yang Ibu berikan tadi. Banyak ya yang bisa kalian jadikan contoh atau kalian ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak lepas kok dari prinsip pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Misalnya dalam proses melamar pekerjaan gitu kan juga ada serangkaian tesnya ya, kemudian diukur, misalnya kalau mau jadi model gitu ya, diukur tinggi badannya sesuai tidak gitu kan. Nah, atau mau jadi pilot gitu ya, atau mau jadi guru kan harus ada proses ini ya, tes, kemudian diukur, kemudian ada proses penilaian. Atau misalnya penyakit gitu ya, kalau kita misalnya diabetes misalnya gitu ya, atau misalnya penyakit asam urat, itu kan sebelum kita menafsirkan gitu ya, sebelum kita mengevaluasi atau menilai diri kita ini ada nggak gitu ya penyakit di dalam tubuh kita, maka kita kan juga perlu memeriksakan gitu ya, diperiksakan ke dokter, maka dilakukan kan serangkaian tes, pengukuran, dan sebagainya gitu, sehingga bisa disimpulkan oh kita memang mengidap penyakit A, B, C, dan sebagainya. Itu contoh lainnya. Jadi coba kalian cari itu ya contoh-contoh lainnya, baik itu di bidang pendidikan atau di bidang lainnya gitu ya. Ibu membebaskan ya, yang penting kalian memiliki kreativitas yang baik dalam menyelesaikan tugas ya. Sebenarnya sederhana gitu ya, tapi yang Ibu nilai adalah kreativitas kalian ya, dan juga semangat kalian dalam mencari referensi lainnya seperti itu dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Oke, kembali lagi ke konsep perbedaan tadi ya. Apa itu evaluasi proses dan apa itu evaluasi hasil belajar? Kalian kan tadi sudah mendapat pengetahuan tentang apa itu evaluasi ya. Oke, jadi evaluasi proses adalah evaluasi yang mencakup usaha yang terarah, terencana, sistematik untuk melihat kualitas proses pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pada proses pembelajaran berlangsung. Jadi evaluasi untuk melihat gitu ya kualitas proses pembelajaran ya, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi evaluasi itu nggak mesti di akhir, tapi juga pada saat proses pembelajaran juga kita bisa lakukan proses evaluasi ya. Misalnya kayak contohnya tadi ya,
dalam kegiatan remedi kayak gitu ya, itu kan juga di tengah-tengah proses. Jadi sebelum anak tersebut mengikuti ujian formatif misalnya gitu, maka di tengah-tengah proses guru juga perlu melakukan proses evaluasi. Misalnya, oh maaf, jadi misalnya sebelum adanya ujian kenaikan kelas kan ada ujian formatif, itu juga bagian dari evaluasi proses. Jadi kalau misalnya untuk menuju ke evaluasi proses ternyata anak tersebut masih kurang gitu ya kompetensinya, maka perlu dilakukan evaluasi remedi misalnya gitu. Itu adalah rangkaian evaluasi proses. Jadi adanya tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian itu terjadi pada saat proses pembelajaran ya. Proses pembelajaran berlangsung. Sementara kalau evaluasi hasil adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang telah dicapai sebagai dasar untuk menentukan sebuah keputusan akhir. Apakah perlu diperbaiki, dimodifikasi, atau ditingkatkan, atau kalau perlu dihentikan kalau memang memiliki dampak atau influence yang sangat buruk seperti itu, yaitu evaluasi hasil. Nah, untuk pembelajaran kita selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kompetensi pembelajaran dalam bidang kimia. Kan mata kuliah kita kan evaluasi proses dan evaluasi hasil belajar kimia ya. Nah, apa sih hubungannya antara pelajaran kimia dengan evaluasi ya. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu terkait dengan konsep kimia. Jadi konsep kimia itu kalau untuk mata pelajaran kimia di SMA adalah ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan kan apa, mengapa, dan bagaimana suatu gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur, dan sifat perubahan, dinamika, dan energetika suatu zat. Jadi di sini melibatkan adanya keterampilan dan juga penalaran ya dalam mempelajari ilmu kimia. Maka ilmu kimia itu sendiri bersifat kimia sebagai produk atau juga bisa sebagai kimia sebagai proses. Kalau kimia sebagai produk itu apa? Berarti seperangkat pengetahuan ya yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan juga teori. Sementara kalau sebagai proses dia lebih kepada kerja ilmiah, karena di sini tadi kan ilmu kimia itu adalah melibatkan adanya keterampilan dan penalaran, maka melibatkan adanya proses kerja ilmiah. Kalau kimia sebagai produk adalah seperangkat pengetahuan kimia untuk menjawab fakta, konsep, prinsip, hukum, dan juga teori. Oleh sebab itu, pada pembelajaran kimia dan penilaian hasil belajar kimia harus memperhatikan karakteristik ilmu kimia sebagai proses maupun produk ya. Nah, karena kimia ini meliputi karakteristik sebagai proses maupun produk, maka untuk melihat kompetensi siswa dalam belajar kimia, maka dibutuhkan sebuah instrumen pengukuran atau penilaian untuk melihat evaluasi pada proses maupun hasil belajar siswanya. Nah, untuk melihat kompetensi siswa dalam belajar kimia itu tadi, maka kita perlu mengetahui kompetensi kimia apa saja yang ada kaitannya dengan proses pengukuran dan penilaian hasil belajar. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga ya, pertemuan minggu depan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dipahami ya materi kita hari ini ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa share ke grup ya terkait dengan tugas yang diberikan. Oke? Baiklah, kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya, di pertemuan ketiga dengan materi yang berbeda. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.